Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yayan Fahruna. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Manajemen Universitas Tanjung Pura. Yang dalam kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari jurusan yang berada di semester 4 dengan bobot 3 SKS dan dirancang dengan 14 materi ditambah dengan UTS dan UAS. Sehingga ada 16 kali pertemuan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini antara lain membahas tentang yang pertama, MSDM pada organisasi. Kemudian yang kedua, strategi SDM dan perencanaannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana meraih kesempatan kerja. Yang keempat, pekerjaan dan bagaimana analisis pekerjaannya. Kemudian yang kelima, bagaimana perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, bagaimana rekrutmen dan pasar tenaga kerja. Kemudian yang ketujuh, seleksi dari tenaga kerja. Kedelapan, pelatihan dalam pekerjaan. Kemudian yang ke-9, bagaimana untuk talent dari manajemen. Yang ke-10, kinerja manajemen dan penilaiannya. Yang ke-11, reward dan kompensasi. Yang ke-12, keuntungan dari memanage karyawan. Yang ke-13, resiko dari manajemen dan perlindungan terhadap karyawan. Yang ke-14 adalah bagaimana hubungan relasi dari manajemen. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Mata ini diajarkan untuk mencakup aspek strategis, mulai dari perencanaan sumber daya manusia yang efektif hingga untuk mencapai bagaimana proses rekrutmen, seleksi, serta pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan keterampilan dalam menganalisis teori manajemen sumber daya manusia serta mengaplikasikannya dalam kasus organisasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga dapat menunjukkan sikap inklusif dalam proses pembelajaran serta mampu menyusun laporan dan menyajikan presentasi analisis kasus dengan menerapkan konsep dan teori dari manajemen sumber daya manusia secara sistematis dan komprehensif. Adapun capaian pembelajaran yang akan diminta pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori manajemen sumber daya manusia dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mendemonstrasikan sikap inklusif dalam kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk membuat laporan dan presentasi analisis kasus dengan mempraktekkan teori manajemen sumber daya manusia dengan baik. Adapun evaluasi yang akan dilakukan dalam mata kuliah MSDM ini antara lain dari beberapa aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama dilihat pada tugas sebesar 5%, kemudian kuis 2,5%, UTS 12,5%, UAS 15%,
diskusi 15%, dan untuk pemecahan atau pembuatan pada case study sebesar 50%. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema kali ini yaitu rekrutmen di pasar tenaga kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Jadi minggu ini lebih fresh lagi kita. Ini sudah di materi yang ke-6 ya, seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan ya, refresh kita nanti. Mungkin sebelum kita memulai mata kuliah ini ya, supaya lancar, supaya ilmunya nanti terserap dengan baik, mungkin kita mulai dulu dengan berdoa ya. Ada yang bersedia memimpinnya? Oke, silakan. Baik, sebelum memulai mata kuliah pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk pimpinan yang berdoa. Ya. Oke, materi ini sebenarnya sudah sangat umum kalau dibicarakan ya. Nah, tentang perekrutan di pasar kerja. Nah, perekrutan di pasar tenaga kerja. Nah, kalau di sini ini kan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu apa? Pasar, tempat kita mencari tenaga kerja. Ya, tempat mencari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu berkumpulnya di pasar. Ya, semua yang ada di pasar itu kan berarti dianggap bahwa orang-orang yang memenuhi syarat, yang memenuhi kualifikasinya. Nah, makanya kalau di dalam SDM mau mencari tenaga kerja yang baru, silahkan carinya di pasar tenaga kerja. Nah, di dalam pasar tenaga kerja ini perekrutan. Nah, ada perekrutan. Yang pertama ini kita harus tahu dulu. Rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Proses dari kita memilih dan Coba raise hand. Ayo. Raise hand dulu. Siapa yang bisa? Kalau tentang rekrutmen. Nah, ini kan udah sering nih dengar nih rekrutmen ya kan? Nah, sekarang menurut kalian dulu, ya, rekrutmen yang biasa didengar itu apa sih? Coba, ayo Bang. Kalau perkenalkan nama saya Desti, Bu. Kalau menurut saya proses rekrutmen itu adalah proses di mana suatu perusahaan atau suatu organisasi itu mencari dan merekrut seseorang yang spesifikasinya tepat dengan yang mereka cari untuk mengisi sebuah role atau suatu posisi di perusahaan tersebut. Oke, jelas sekali ya. Nah, sangat jelas sekali. Nah, kalau kita dengarkan tadi itu ada satu posisi, ya, posisi yang akan dilihat. Nah, itu tadi pendapat dari Abang Desti. Sekarang kita lihat pendapat para ahli. Apakah sama tadi seperti yang disampaikan? Ya. Jadi kalau rekrutmen menurut ahli, ya di sini ada menurut Gomez, menurut Schuller, No, Lipo, ya. Nah di sini sudah dilihat apa sih intinya dari rekrutmen itu? proses mencari. Ya, ada proses mencari, ada proses seleksi. Tapi yang pertama harus diingat apa dulu proses awalnya? Mengumumkan kalau kita ini mencari. Kalau mengumumkan itu sudah di tahap berikutnya. Paling pertama. Menentukan spesifikasi. Ada lagi. Ayo. Yes. Kita melihat apakah kita membutuhkan karyawan ini dalam jumlah berapa. Ya, itu disebut apa Forecasting. biasanya? Ya.
memperkirakan. Kita mulai kalau manajemen dari apa dulu? Perencanaan. Nah, kalau segala sesuatu ya manajemen, kita mulai segala sesuatu dari perencanaan. Kalau di dalam proses rekrutmen ya, perencanaan yang dilakukan itu tadi salah satunya adalah ya bisa memperkirakan bagaimana sih kita akan menerima orangnya, memperkirakan berapa jumlah yang akan kita rekrut, memperkirakan posisi apa ya yang akan ya diberi orang yang baru, direkrut orang yang baru. Nah, ini di proses rekrutmen ya. Nah, karena kita lihat tujuan dari rekrutmen ini apa? Nah, tujuannya ini supaya awal dulu tadi, di mana harus pasarnya itu harus tahu dulu posisinya. Pasar itu kan tempat sekumpulan orang-orang yang ramai. Nah, kalau pasarnya aja sepi, gimana mau cari orangnya? Ya kan? Nah, jadi supaya pasarnya ramai, makanya di awal harus direncanakan bagaimana memikat orang-orang untuk masuk ke dalam pasar, sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang akan mencari tenaga kerja itu berkumpul, tinggal cari di satu tempat. Nah, makanya di situ akan lebih gampang organisasi perusahaan-perusahaan mencari, tinggal di satu titik aja di dalam pasar tenaga kerja. Nah, makanya harus ada, dilihat di situ ada calon-calonnya, calon-calon yang memang memenuhi kualifikasi yang diinginkan seperti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, seperti pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ada identifikasi pekerjaan. Nah, di dalam rekrutmen untuk merencanakan kita harus tahu dulu nih identifikasi pekerjaan yang memang membutuhkan bagian-bagian orang-orang baru yang akan ditarik menjadi calon karyawan. Nah, coba ada yang masih ingat? Ya, kayaknya minggu lalu itu Ibu sudah ada kasih tugas tentang identifikasi satu pekerjaan. Nah, ada yang masih ingat tugas yang sudah dikerjakan? Ya. Identifikasi, coba identifikasi pekerjaan dari satu tempat, satu posisi, satu perusahaan. Oke, silakan Adip. Kalau misalnya saya di bank misalnya melamar jadi teller, misalnya syaratnya berusia minimal 18, maksimalnya 25 tahun, habis itu mungkin fresh graduate, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, selanjutnya juga memiliki misalnya minimal sarjananya ekonomi, memiliki keahlian di bidang akuntansi dan sebagainya. Nah, itu sudah mengidentifikasi ya. Apa saja persyaratan yang akan sehingga nanti pada saat merencanakan kita akan mengambil dari identifikasi itu. Ya. Nah, makanya ini antara materi sebelumnya dengan materi yang sekarang ini dia akan saling terkait. Nah, jadi materi hari ini juga dengan materi yang berikutnya juga nanti akan berlanjut. Nah, ya, jadi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini yang kedua dari tujuannya ini. Setelah dia diangkat, karena proses rekrutmen itu bukan hanya datang seleksi saja, tetapi pasca penarikan dari karyawan, calon karyawan tersebut, nah ini adalah bisa melaksanakan dengan baik apa saja yang akan dilakukan berdasarkan dari tadi awal dari identifikasi, kemudian ada spesifikasi pekerjaannya apa saja sehingga dia bisa melakukannya
dengan jangka waktu yang masuk akal yang ditentukan. Jadi jangan sampai ada yang direkrut baru masuk seminggu terus sudah keluar lagi. Nah, ya, karena ini memang fenomena yang ini banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan. Ini sangat disayangkan sekali ya. Fenomena sekarang ada yang banyak sekedar oh ini batu loncatan dan segala macam. Nah, gunanya dari memang rekrutmen ini supaya bisa benar-benar menyeleksi nih mana yang memang menjadi loyal untuk di perusahaannya. Nah, sehingga memang perlu adanya seleksi yang khusus, ya. Nah, kemudian tujuan lainnya meningkatkan citra umum organisasi. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya. Apalagi terhadap orang yang tidak diterima, terhadap yang diterima pun juga harus menampilkan citra yang baik. Jangan sampai image perusahaan itu menjadi jelek hanya gara-gara calon pelamar yang merasa bahwa dia tidak diperlakukan dengan baik. Ya. Nah, makanya untuk di rekrutmen ini, nah ini memang banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya proses seleksi, ya. After rekrutmen pun, ya itu harus dipikirkan juga. Jadi mulai tadi dari perencanaan sampai ya, selesai, ya. Nah, kalau dilihat dari prosesnya ini justru sangat panjang sekali, ya. Jadi bukan hanya sekedar buka lowongan pekerjaan, seleksi, terus diterima, enggak, ya. Jadi dimulai dari merencanakan, ya. Merencanakan, kita udah buat dulu tadi dari analisis jabatannya, mulai dari tahu spesifikasi pekerjaannya, identifikasi pekerjaannya. Nah, sehingga bisalah dibuat ini ada surat permintaan untuk karyawan baru, ya. Dari ada isi deskripsinya, ya. Kemudian ada strategi apa yang akan digunakan. Nah, dari mana sumbernya? Nah, sumber ini yang tadi nih, pasarnya ini, ya. Pasarnya bisa dari eksternal, bisa dari internal juga. Oke? Nah, coba nih. Sekarang dari sini. Nah, ini kita kuisnya tapi dilakukan tentang materi proses rekrutmen ini, ya. Nah, Ibu sudah siapkan soal untuk di proses rekrutmen. Ini karena kita sekarang sudah menggunakan Adlink, ya. Ada yang belum aktif Adlinknya? Sudah aktif semua ya? Oke. Ini akan Ibu share ya ke Adlinknya. Silahkan dilihat di Adlink, itu sudah ada kuisnya, ya, tidak terlalu banyak. Silahkan coba dikerjakan dan nanti dikumpulkannya lewat Adlink saja. Oke? Oke. Silahkan. Ya, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi supaya bisa tahu apa sih yang sudah terekam dari pertemuan, beberapa kali pertemuan kita sampai hari ini. Ada yang kesulitan untuk membuka Adlinknya? Tidak ada? Oke, aman ya. Jaringan juga bagus. Oke. Yang sudah selesai boleh langsung dikirimkan untuk tugas tadi, ya, kuis tadi. Ya. Oke. Baik. Dari yang sudah Ibu lihat, ya, untuk kalian mengerjakannya, ini sepertinya juga semuanya sudah sangat paham sekali ya. Jadi Ibu apresiasi untuk kalian yang sudah mengerjakan dengan baik, ya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, ya, kita ambil segala sesuatu yang dilakukan oleh satu perusahaan, ya,
mulai dari perencanaan tadi sampai kepada dia tahapan menempatkan orang ya pada satu posisi yang diminta. Nah, di situ itu pun harus terus dievaluasi supaya tahu bagaimana sih kinerjanya, karena memang di dalam MSDM ini yang akan dilihat adalah kinerja. Ya, kinerja bagaimana sih karyawannya? Apakah memang selalu terlihat meningkat atau mungkin ada penurunan? Ya. Nah, kita lihat evaluasi yang pertama dari rekrutmen itu adalah perusahaan sebagai bagian dari manajemen itu harus bisa untuk memahami dan bisa memenuhi kebutuhan para karyawannya. Ya. Dengan cara mencari tahu dari pencari kerja tadi, orang-orang yang mencari kerja ini senangnya seperti apa. Ya, supaya orang juga berbondong-bondong untuk melamar ya ke posisi yang akan dibuka tadi. Nah, kemudian juga dia harus bisa memilih karyawan yang sesuai tadi dengan spesifikasinya, dengan orang yang baik sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih orang untuk ditempatkan di posisi tersebut yang dimaksud. Nah, kemudian menyediakan jadwal kerja alternatif, jadwal kerja yang sesuai. Kalau dulu untuk pekerjaan harus di kantor ya jam kerjanya, sekarang apalagi generasi Z, nah generasi Z yang sekarang banyaknya kerjanya senangnya remote, ya. Oh, saya mau kerjanya sambil saya jalan-jalan Bu, saya mau sambil di kafe, ya. Sudah ada fenomena yang seperti ini, jadi nggak melulu ada di kantor, ya banyak, tapi tetap harus disesuaikan dengan posisi pekerjaannya. Nggak juga semuanya itu harus remote, ada juga yang harusnya ada di kantor, ya. Untuk apa bangun kantor kalau kantornya nggak ada orang, ya. Nah, kemudian bisa menolak para pelamar yang tidak terpilih tadi. Ya harus hati-hati. Karena etikanya perusahaan itu kan harus menjaga nama baiknya juga. Jangan sampai dibilang, "Wah, perusahaan ini kasar" dan segala macam. Nah, tapi semakin baik perusahaan itu perusahaan yang punya etika yang baik terhadap semua kalangan. Jadi bukan hanya orang tertentu ataupun orang yang berhubungan langsung dengan dia, ya. Karena perusahaan juga harus menjaga kredibilitasnya dengan baik. Oke? Nah, jadi kita bisa simpulkan ya, apa dari rekrutmen ini? Ya, dari pertemuan kita ini. Dari sampai evaluasi tadi yang bisa dilihat adalah di dalam proses rekrutmen ini adanya sejumlah orang yang memasuki proses seleksi, yaitu proses menentukan calon mana yang layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di organisasi atau perusahaan. Jadi kalau di dalam proses di dalam bagian rekrutmen itu, makanya ada istilah the right man and the right place. Nah ya, jadi itu bisa diberlakukan untuk semua perusahaan jika melakukan proses registrasi, proses rekrutmen dengan baik, ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi sudah kita lakukan kuis untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, Ibu harap ini berarti kalian sudah tahu nih tahapan-tahapannya. Nah, jadi berikutnya Ibu akan berikan soal tugas ya dalam kerjasama tim ya, jadi untuk melihat bagaimana kerjasama tim dari kalian. Ini soalnya akan berupa studi kasus ya, studi kasus yang bisa nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Studi kasus ini per kelompok, dengan setiap kelompok
itu mencari satu perusahaan yang akan kalian survei dan kalian identifikasi bagaimana proses rekrutmen yang sudah dilakukannya dan apa kendala yang biasanya dihadapi pada saat proses rekrutmen di perusahaan tersebut. Nah, itu yang nanti dianalisa oleh kalian. Nah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas dan mungkin materi yang sudah disampaikan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya? Pembagian kelompoknya nanti ibu yang bagikan atau Oke. Pembagian kelompoknya kita masih gunakan pembagian kelompok yang di awal. Oh, oke. Ya, jadi tidak ada perubahan supaya nanti bisa dilihat teamworknya sepanjang perkuliahan ini. Oke, ada lagi ya? Output dari tugas ini berupa makalah, laporan atau kayak PPT gitu? Oke, laporan dari hasil analisanya itu tetap dibuat jadi satu paper, tapi akan dipresentasikan juga. Ya, untuk urutan presentasinya nanti bisa seperti biasa ya, atau kita acak nanti boleh ya, sekali-sekali diacak, jangan urutan gitu ya, supaya deg-degannya ini bisa merata. Oke, sudah siap ya dengan tugas berikutnya? Baik. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Selamat untuk mengerjakan tugasnya dan timnya, semoga tetap kompak ya menjalankan tugasnya. Ibu akhiri, kita ketemu minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.